Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun berjumpa lagi dengan mata kuliah penyakit penting tanaman. Selama 4 semester atau 2 tahun ini, antara dosen dan mahasiswa tidak dapat bertatap muka secara langsung karena pandemi COVID-19. Dari sejak tahun 2020 hingga September 2021 ini, oleh karena itu, Fakultas Pertanian Universitas Lampung menginisiasi pembuatan video pembelajaran. Pembelajaran ini berbahan dari hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat dari dosen pengampu mata kuliah ini. Selain itu, mata kuliah ini juga memberikan praktikum berupa base case dan project learning bagi mahasiswa yang mengikutinya. Semua itu memenuhi tentang syarat yang diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Demikian yang dapat disampaikan sebagai awalan dari mata kuliah penyakit penting tanaman. Selamat menyimak dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam penyakit penting tanaman. Marilah kita mengenal penyakit antraknosa pada tanaman cabai. Bahan kuliah ini disiapkan berdasarkan hasil penelitian Nima Sadia, Suskandini, Rugayah, Agus Karyanto, dan usul penelitian dari Niputu Ayu Karisma. Cabai merah adalah nama latinnya Capsicum annuum. Tanaman cabai merah termasuk famili Solanaceae. Klasifikasi tanaman cabai merah adalah merupakan plante, kemudian spermatophyta, angiosperme, dan kelas Dicotyledone, ordo Tubiflorae, famili Solanaceae dengan genus Capsicum dan spesies Capsicum annuum. Penyakit antraknosa. Antraknosa merupakan salah satu penyakit yang tersebar luas pada tanaman cabai di seluruh dunia, termasuk juga di Lampung. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Glosporium. Glosporium spesies dan diantaranya Glosporium piperatum. Jika disebabkan oleh Glosporium, maka tidak dijumpai atau tanpa struktur seta berwarna hitam yang bisa menyebabkan batang cabai mati pucuk atau dieback. Kemudian dari dieback itu diikuti infeksi lebih lanjut pada buah sehingga menurunkan produksi cabai. Namun kita laporkan juga bahwa penyakit antraknosa cabai ini disebabkan oleh jamur Coledotrichum dan disebut juga busuk mata. Gejala yang disebabkan oleh jamur Coledotrichum itu bisa terjadi pada buah cabai hijau hingga merah dengan gejala berbintik hitam dan berlekuk. Bintik hitam tersebut merupakan seta atau rambut pada acervulus atau badan buah. Klasifikasi jamur Coledotrichum capsicii. Kingdomnya adalah fungi, kemudian divisinya Ascomycota, kelasnya adalah Ascomycetes, ordonya adalah Melanchoniales, familinya Melanchoniaceae,
dengan genus Colletotrichum dan spesies Colletotrichum capsicii. Gejala penyakit. Kita lihat pada gambar tersebut bahwa tanaman cabai terinfeksi Colletotrichum capsicii terdapat bercak coklat kehitaman yang meluas menjadi busuk lunak. Pada tengah bercak bentuk lingkaran-lingkaran konsentris dari pusat bercak, sehingga pada serangan berat buah akan mengering dan gugur. Kita lihat terdapat kumpulan titik-titik hitam yang terdiri dari kelompok seta dan conidium jamur pada lingkaran-lingkaran bercak. Kita lihat pada gambar yang di sebelah kiri. Serangan berat menyebabkan seluruh buah mengering dan mengeriput. Buah semula yang berwarna merah menjadi berwarna seperti jerami. Dilanjutkan dengan siklus hidup Colletotrichum capsicii. Colletotrichum capsicii, pertumbuhan dan perkembangannya dipengaruhi oleh temperatur dan kelembaban yang sesuai. Jamur Colletotrichum akan berkembang pada temperatur optimum berkisar 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban relatif antara 80 hingga 92%. Demikian menurut Sibarani 2008. Dengan temperatur dan kelembaban tersebut, maka patogen akan sulit dikendalikan. Artinya di musim penghujan akan banyak penyakit busuk buah Colletotrichum capsicii ini. Dalam siklus hidupnya, Agrios telah menjelaskan bahwa conidia dapat terlepas dan terpencar jika Acervulus dalam keadaan lembab. Pemencaran conidia terjadi melalui percikan hujan. Hujan disertai angin dan kontak dengan serangga atau hewan maupun peralatan pertanian yang digunakan pada tanaman sakit. Ini adalah suatu siklus penyakit antraknosa yang disebabkan oleh Colletotrichum yang diambil dari buku Agrios tahun 1988. Tampak bahwa buah cabai yang menunjukkan Acervulus dan ada setanya yang berwarna hitam. Kemudian potongan-potongan itu akan menginfeksi jaringan tanaman, dan setelah menginfeksi maka akan menyebar ke sel yang berikutnya, menginvasi dan akhirnya menyebar ke tanaman yang lainnya. Demikian yang disampaikan tentang bioekologi penyebab penyakit antraknosa pada tanaman cabai dengan daftar pustaka yang merupakan hasil penelitian kami sendiri, yaitu Adawiyah, Saadiyah, Suskandini, dan Agus Karyanto tentang keragaman dan heritabilitas karakter ketahanan terhadap penyakit antraknosa dan karakter agronomi genotip cabai generasi M2 dalam usaha mencari upaya ketahanan cabai merah terhadap antraknosa. Topik ini masih merupakan lanjutan dari kajian bioekologi antraknosa penyakit pada cabai merah. Upaya ketahanan cabai merah dapat dipelajari dengan memperoleh atau menciptakan suatu tanaman menjadi lebih baik dan menguntungkan. Tujuan dari pemuliaan tanaman adalah memperbaiki sifat-sifat tanaman secara kuantitatif maupun kualitatif. Perakitan varietas unggul didasarkan pada perbaikan genetik tanaman yang dapat melalui cara persilangan konvensional maupun pendekatan bioteknologi tanaman. Selain itu, dapat juga dengan yang di tengah itu adalah teknik sederhana melalui mutasi.
Mutasi itu dapat terjadi secara alami maupun diberikan rangsangan dari luar secara fisik, kimia maupun biologi. Dalam hal ini nanti akan dikaji tentang hal yang di tengah itu, teknologi sederhana melalui mutasi yang berupa rangsangan. Di sisi lain, kita juga mengetahui di sebelah kanan adalah pendekatan bioteknologi tanaman dengan rekayasa genetik, transformasi tanaman, ataupun kultur jaringan, induksi variasi soma klonal, dan genome editing. Namun demikian, kiranya untuk genome editing, rekayasa genetik berupa transformasi tanaman belum sering dilakukan di laboratorium Fakultas Pertanian Unila. Namun perbaikan genetik dengan persilangan konvensional, kultur jaringan maupun teknologi sederhana dapat selama ini dilakukan oleh mahasiswa. Pemuliaan tanaman dengan mutasi. Alat yang digunakan Gamasel 220, di mana alat ini dengan kerjasamanya terdapat di Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Isotop dan Radiasi di Pasar Jumat Jakarta, dapat membantu penelitian tentang pemulihan tanaman dengan cara mutasi ini. Proses seleksi dari tanaman cabai merah yang dimutasi, kita mulai dengan benih cabai, dalam hal ini benih cabai Verosa sebagai M0, induk yang ke-0, yang kemudian diradiasi ya, sehingga menghasilkan masih induk 1 ya, kemudian ditanam sehingga menghasilkan induk 2, dan kemudian disitulah diseleksi atas dasar, kebetulan dalam hal ini kita sengaja menginokulasikan Colletotrichum, jamur Colletotrichum capsicii atau Colletotrichum gloeoporides yang pernah kita kaji sebelumnya, sehingga nanti dari hasil M2 akan kita lihat dari menjadi tanaman M3. Tahapan inokulasi, kita mengidentifikasi cendawan ya, dalam hal ini Colletotrichum gloeoporides. Kemudian tahap pemanenan spora dan infeksi spora di lapangan. Jadi sengaja kita menginokulasikan, membuat tanaman cabai M1 yang sudah dimutasi dengan Gamasel 220 tadi menjadi sakit. Identitas cendawannya kita lihat dengan mikroskopi, menghasilkan Macroconidia yang tampak sebagai berikut. Tahap perbanyakan inokulum untuk Colletotrichum gloeoporides, isolasi spora dari lapang ke dalam media PDA, kemudian kita perbanyak biakan murni tersebut. Tahapan pemanenan spora dan inokulasi spora di lapang kita kerjakan dengan memanen spora cendawan Colletotrichum gloeoporides ya, dan kemudian menambahkan dengan Aquades sehingga diperoleh suspensi Colletotrichum gloeoporides dengan kerapatan, ingat kerapatan ini 10/6 sel per mililiter Aquades, dan kemudian suspensi itu kita inokulasikan dengan cara menyemprotkan ke bibit tanaman ataupun bibit tanaman yang telah dipindah tanamkan di lapang, dan dalam hal ini di lab lapang terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Nanti perkembangan gejala penyakitnya kita beri skor, yaitu A yaitu skor 0 tidak bergejala, kemudian skor 1 bagian buah yang terinfeksi itu kurang dari 10%,
hingga sama dengan 10%. Kemudian skor 2, bagian buah terinfeksi mencapai lebih 10% hingga 20%. Kemudian skor 3, bagian buah terinfeksi mencapai antara 20 hingga 50% hingga 50 hingga separohnya ya, 50% itu separoh dari buah itu bergejala. Tadi gejalanya ada acervulus dan seta yang berwarna hitam dalam bercak-bercak konsentris pada buah cabai ini. Dan kemudian skor 4 adalah bagian buah terinfeksi mencapai lebih dari 50%, bahkan mengering dan berkeriput. Ya. Ternyata perbedaan jumlah biji pada buah cabai yang M0 dan hasil dari radiasi tadi itu berbeda ya. M2 itu adalah hasil radiasi. Tidak ada perbedaan pada warna buah, tetapi berbeda pada jumlah biji. Biji pada buah yang telah diberi radiasi menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan biji pada buah M0 induknya sebelum radiasi. Keragaman tanaman yang terjadi akibat induksi sinar gamma, maka tanaman menjadi lebih kokoh sebetulnya. Kita mendapatkan tanaman menjadi lebih kokoh. Ini dua-dua tanaman ini adalah hasil dari induksi sinar gamma. Jadi tidak ada kontrol, terlupakan menyandingkan gambar ini dengan kontrol. Jadi ada yang lebih tinggi, ada yang lebih banyak cabang-cabangnya. Ini masih tentang keragaman tanaman yang terjadi akibat induksi sinar gamma tersebut. Tampak lebih hijau dan daun lebih banyak. Ini masih juga tanaman sehat hasil induksi sinar gamma tadi. Nah, ini di lain pihak, jika tidak diinduksi oleh sinar gamma, maka ternyata terjadi gabungan penyakit. Kita sengaja menginokulasi antraknosa, maka timbullah penyakit antraknosa. Di lain pihak juga malah ada penyakit akar yang menyebabkan kelayuan pada tanaman cabai ini. Jadi yang tidak diberi induksi sinar gamma, ternyata di daerah itu tanaman itu ditanam di lahan yang sama sebenarnya, tapi tidak mengalami induksi sinar gamma bijinya, maka akan lebih mudah terserang penyakit akar yang diduga oleh fusarium. Dan juga sengaja kita beri antraknosa tadi, dia merespon menjadi sakit antraknosa cabai. Informasi penelitian yang lain, yaitu cabai yang diseleksi berdasarkan hasil adanya induksi sinar gamma, maka hasilnya 284,41 gram per tanaman atau sekitar konversi 16,25 ton per hektar. Target pemerintah untuk 1 hektar tanaman cabai yaitu 8,86 ton per hektar. Tambahan informasi juga bahwa selera konsumen dengan radiasi sinar gamma ini itu bermacam-macam. Hasil dari suatu iradiasi sinar gamma yang dilakukan di Baliksa, memang belum dilakukan oleh Fakultas Pertanian Unila, itu didapatkan galur M6 LGG 271322 yang merupakan hasil radiasi dari benih cabai varietas Lingga. Ternyata galur ini memiliki buah matang yang berwarna kuning, padahal tetua asalnya memiliki buah matang yang berwarna merah. Demikian yang dapat
ada tumpuk ya Neng? Enggak, nanti diganti, nanti apa ditimpa. Demikian yang dapat dikaji dari adanya radiasi sinar gamma terhadap benih cabai ferosa yang berdasarkan hasil penelitian dari Adawiyah, Sadia, Suskandini, dan Agus Karyanto 2019 dengan judul penelitian dengan judul heritabilitas karakter ketahanan terhadap penyakit antraknosa genotipe cabai generasi M2. Ucapan terima kasih disampaikan kepada PNBP Universitas Lampung, kepada Universitas Lampung yang memberikan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian sejawat penelitian Insinyur Gaya, Dr. Agus Karyanto, Dr. Suskandini, Dr. Nima Saadia dalam judul penelitian ini dengan dibantu mahasiswa yang dalam hal ini mengikut sertakan dalam penelitian ini, yaitu Adawiyah, Fitri, Margareta, Lady, Rizky, Ibnu, Dion, Lydia, Adi, Anissa, Ayu, Aulia, Jora, dan Yulianto. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menikmati sajian-sajian video pembelajaran. Sebagai penutup dari mata kuliah penyakit penting tanaman, boleh saya ringkaskan hal-hal sebagai berikut. Bahwa capaian pembelajaran yang diberikan pada setiap topik itu hendaknya harus dapat diketahui oleh mahasiswa. Mahasiswa secara pengetahuan maupun keterampilan harus dapat melakukan, memahami apa yang telah disampaikan dalam video pembelajaran ini. Semoga mahasiswa dimanapun berada dapat menyimak dan memperoleh manfaat dari adanya topik-topik pembelajaran ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.